Kalian kerjakan halaman 10 ya, bagian A, B, dan C. Jangan lupa soalnya ditulis ya. Untuk materi ini, tugasnya sesuai petunjuk yang sudah Ibu sampaikan. Semua membuat laporan dalam bentuk tertulis dan kumpulkan hari Rabu. Kelompoknya sudah Bapak bagi, dan pembagian tugas dalam kelompoknya juga sudah Bapak tentukan. Sekarang, silahkan kalian menyelesaikan tugas kelompoknya. Pernahkah ibu bapak merasakan kejadian seperti ilustrasi tadi saat sekolah dulu? Atau pernah melakukannya terhadap murid saat mengajar? Ibu, bapak, ketika murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan atas proses pembelajarannya sendiri, maka sebenarnya mereka telah menjadi pengontrol atau pemimpin dalam proses belajarnya sendiri, atau murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Melalui suara, pilihan, dan kepemilikan inilah, murid dapat mengembangkan kompetensi dan menjadi pemimpin atas proses pembelajarannya sendiri. Ibu, bapak, satuan pendidikan harus mampu membekali murid dengan keterampilan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hal ini dapat dicapai ketika guru membimbing mereka agar berdaya. Murid pun harus melihat bahwa dirinya berdaya, serta memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar. Murid melihat dirinya berdaya apabila pendapatnya didengar, mendapatkan pilihan, dan terlibat dalam pembelajaran. Sehingga mereka merasa menjadi pemimpin dalam belajar mereka sendiri. Bukan karena disuruh orang dewasa, guru, atau orang tuanya. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika kita mendorong agar murid berdaya. Mereka menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki kemampuan untuk berkontribusi, dan merasakan kebermaknaan dari proses belajar mereka. Keterlibatan murid tidak cukup hanya melalui lomba, kompetisi, atau tampil di berbagai acara. Lebih dari itu, penting bagi satuan pendidikan untuk mendorong murid agar memiliki kendali penuh atas proses pembelajaran mereka sendiri. Hal ini bisa kita sebut sebagai student agency atau kepemimpinan murid, yaitu kemampuan untuk menentukan dan mengontrol dirinya sendiri tentang bagaimana mereka menghadapi sebuah situasi atau kondisi. Murid memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengontrol bagaimana mereka harus belajar, bagaimana mereka dapat menyampaikan ide, dapat memilih bagaimana cara mereka belajar, dan bagaimana mereka bertanggung jawab atas pencapaian belajar mereka sendiri. Nah, apakah ibu, bapak, selama ini telah memberikan ruang untuk murid terhadap ketiga hal ini dalam berbagai program atau kegiatan yang dilakukan oleh sekolah? Mari kita bahas masing-masing aspeknya. Yang pertama adalah suara. Suara adalah pendapat, kepedulian, dan ide yang diungkapkan oleh murid. Mengapa kita perlu mendengarkan suara murid? Ketika kita mendengarkan suara murid, bukan hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengungkapkan ide dan pendapat mereka, tetapi juga memberdayakan mereka untuk membuat berkontribusi dalam pengambilan keputusan serta membuat perubahan yang positif. Suara murid dapat disampaikan melalui partisipasi aktif mereka dalam berbagai kegiatan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua adalah pilihan, yaitu kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih. Mengapa penting memberikan pilihan kepada murid? Memberikan pilihan kepada murid membantu mereka mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan yang baik. Ketika murid dipercayai untuk membuat pilihan, kita menunjukkan bahwa mereka dilibatkan dan dihargai. Dengan demikian, murid akan lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Bandura dalam jurnal ilmiahnya menegaskan bahwa memberikan murid pilihan juga akan meningkatkan motivasi dan otonomi murid.
Hal ini berdampak positif pada efikasi diri murid. Yang terakhir, rasa kepemilikan terhadap proses pembelajaran, yaitu rasa keterhubungan, keikutsertaan aktif, dan kontribusi pribadi seseorang dalam proses belajarnya. Mengapa penting untuk menumbuhkan kepemilikan murid? Ketika murid merasa memiliki proses pembelajaran, mereka dapat mengontrol diri mereka sendiri dan mengembangkan sikap percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini membantu murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Gimana, Ibu, Bapak? Apakah sudah lebih memahami konsep suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Ternyata dalam merancang program, pentingnya untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan suara mereka, memberikan pilihan, dan membangun rasa kepemilikan terhadap pembelajaran. Dengan mendorong konsep suara, pilihan, dan kepemilikan ini, kita akan dapat memberdayakan murid untuk mengambil alih peran dalam proses pembelajaran mereka. Yuk, dorong ketiga aspek ini dalam kegiatan dan program di Satuan Pendidikan Ibu Bapak.